Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niafi Masmidah NIM 2301101800201. Saya mahasiswi program studi pendidikan agama Islam IAIN Salatiga. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai iman kepada hari. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4. Yang pertama yaitu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan terhadap perilaku beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga adalah memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak karimah. Yang keempat adalah menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat menunjukkan perilaku akhlak karimah. Nah, adapun pembahasan yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini itu ada 5. Yang pertama yaitu mengenai makna hari akhir. Yang kedua mengenai macam-macam hari akhir. Dan yang ketiga mengenai tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat adalah membahas mengenai hikmah beriman kepada hari akhir. Dan yang kelima kita akan membahas mengenai perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Nah, untuk itu marilah kita simak pembahasannya satu persatu selama beberapa menit ke depan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa sih makna hari akhir. Hari akhir merupakan suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi. Hari akhir ini merupakan hari berakhirnya kehidupan di alam dunia. Pada hari itu, alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran. Semua benda yang mati akan hancur dan semua benda yang bernafas akan mati. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Nah, beriman kepada hari akhir ini berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang suatu hari di mana seluruh kehidupan ini akan berakhir. Mengimani hari akhir berarti juga meyakini sepenuh hati bahwa nantinya itu akan ada pembalasan seluruh amal perbuatan manusia selama manusia hidup di dunia. Nah, mengenai hari akhir atau hari kiamat ini memang itu pasti akan terjadi, namun untuk waktunya itu tidak ada yang mengetahui sama sekali. Bahkan Nabi dan Rasul pun tidak mengetahui kapan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Al-ayah, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan kedatangannya selain Dia. Quran surah Al-A'raf ayat 187. Nah, kita sebagai manusia haruslah beriman, haruslah meyakini bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan melakukan amal soleh, melakukan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi maksiat atau menjauhi larangan Allah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai macam-macam hari akhir. Nah, hari akhir atau hari kiamat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kiamat sughra, yang kedua kiamat kubro. Nah, kiamat sughra ini disebut juga dengan kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar. Yang dimaksud dengan kiamat sughra atau kiamat kecil adalah kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Nah, kiamat sughra ini dialami oleh setiap manusia ketika hidup di dunia. Misalnya seperti kematian, kecelakaan, sakit, bencana alam. Nah, sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar ini merupakan hancurnya alam beserta isinya. Dimulai dengan guncangan yang sangat dahsyat, sehingga bumi menumpahkan segala isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Pada saat itu gunung-gunung terangkat sehingga saling bertabrakan.
dan pada saat itu juga air tumpah bahkan langit terbelah. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepastian mengenai datangnya hari akhir. Nah, nanti hari akhir ini akan datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya mulai sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda mengenai dekatnya waktu kiamat. Nah, tanda-tanda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda kecil, dan yang kedua, tanda-tanda besar. Nah, untuk tanda-tanda kecil ini ada beberapa tanda-tanda. Yang pertama, meluasnya perbuatan maksiat. Dan yang kedua, jumlah wanita lebih banyak dibanding dengan jumlah laki-laki. Yang ketiga, ilmu agama tidak dianggap penting oleh masyarakat. Yang keempat, pembunuhan merajalela. Dan yang kelima, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi maupun rasul. Yang keenam yaitu fitnah muncul di mana-mana. Yang ketujuh, banyak alim ulama yang meninggal dunia. Dan tanda-tanda kecil yang terakhir yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki, atau sebaliknya yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan. Kemudian tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ini terdapat 4 tanda-tanda. Yang pertama yaitu matahari terbit dari arah barat. Dan yang kedua, lenyapnya Al-Quran dari mushaf atau lembaran dan lenyapnya Al-Quran dari hati manusia. Dan yang ketiga adalah rusaknya Ka'bah di Mekah. Tanda-tanda besar yang terakhir yaitu munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Allah telah menyiapkan 2 tempat untuk pembalasan bagi manusia. Yang pertama ada surga, yang kedua ada neraka. Nah, surga ini merupakan tempat kembalinya orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga memiliki tingkatan dan nama-nama tertentu, yaitu dimulai dari tingkatan yang paling baik atau paling atas, antara lain surga Firdaus, Ma'wa, Khuldi, Naim, Ngadlin, Darussalam, dan surga Darul Jannah atau Darul Qoror. Kemudian yang kedua ada neraka. Neraka ini merupakan suatu tempat di alam akhirat yang telah disediakan khusus untuk orang-orang yang kafir dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka dibagi menjadi 7. Dari tingkat yang paling buruk itu ada neraka Jahanam, kemudian neraka Wail, di atasnya lagi ada neraka Hutamah, neraka Sa'ir, neraka Safar, neraka Jahim, dan yang paling atas adalah. Untuk pembahasan kita yang keempat, yaitu mengenai hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir ini mengandung banyak sekali hikmah bagi kehidupan manusia. Antara lain, 1. Meningkatkan iman dan takwa. Seseorang yang telah beriman kepada hari akhir ini akan selalu berperilaku baik karena meyakini bahwa setiap perbuatan ini akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Kemudian untuk hikmah yang kedua yaitu meningkatkan semangat belajar dan bekerja. Karena apa? Karena orang yang beriman kepada hari akhir ini akan belajar dan bekerja dengan tekun serta semangat. Ini disebabkan mereka yakin bahwa semua ini akan menjadi bekal untuk hidup di dunia dan untuk keselamatannya di akhirat kelak. Hikmah yang ketiga yaitu dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu mengupayakan setiap perilakunya ini agar bernilai ibadah. Kemudian hikmah yang keempat yaitu dapat mempererat persaudaraan. Karena setiap orang yang telah beriman kepada hari akhir ini akan selalu berusaha untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan selalu memohon maaf jika mereka melakukan suatu kesalahan. Kemudian hikmah yang kelima yaitu dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Hal ini terjadi karena orang yang telah beriman kepada hari akhir ini akan menghindarkan diri dari perbuatan dosa karena mereka yakin bahwa perbuatan dosa ini dapat menyengsarakan kehidupannya nanti di akhirat. Kemudian pembahasan kita yang kelima yaitu mengenai perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir.
Iman kepada hari akhir ini haruslah dibuktikan dengan suatu perbuatan yang nyata. Nah, berikut ini akan saya sampaikan mengenai perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Antara lain, 1. Bersikap hati-hati dalam bekerja dan bergaul. Jangan sampai kita bekerja dan kita bergaul itu melanggar syariat atau hukum agama. Kemudian perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir yang kedua yaitu dengan rajin beribadah dan rajin mempelajari ajaran-ajaran agama secara benar. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Yang keempat yaitu berusaha agar kita tidak merugikan orang lain. Dan yang terakhir yaitu dengan bersikap atau berakhlakul karimah kepada sesama manusia. Nah, itu tadi mengenai materi tentang hari akhir. Setelah kita mengetahui pengertiannya, macam-macamnya, tanda-tandanya, serta hikmah bagi orang yang telah beriman kepada hari akhir, serta bagaimana cara kita untuk berperilaku ketika sudah percaya atau sudah beriman kepada hari akhir. Nah, oleh karena itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Islam harus senantiasa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, bahwa kelak semua yang telah kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang iman kepada hari akhir. Tentunya banyak salah dari saya dari awal sampai akhir, banyak kata yang tidak tepat. Saya mohon maaf. Hanya sekian, saya berharap semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan sebagai pengingat untuk kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.